Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang belajar ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, nenek-nenek, kakak-kakak, mas-mas yang belajar ngaji dengan sendiri ya. Ini kemarin kita sudah membuat video tentang huruf hijaiyah yang 30 yang kita pakai di buku ini ya, buku juz amma qaidah Baghdadiyah itu metode Baghdadiyah. Kalau ada sebaiknya sama bukunya ya. Mau belajar supaya gampang. Kemarin kita sudah mempelajari huruf-huruf hijaiyah itu. Yang ini yang atas, yang ini yang pertama. Alif, ba. Alif itu berdiri, ba, ta, sa itu sama bentuknya. Kemarin saya menekankan bahwa bentuk dan yang paling penting itu titik. Titiknya di atas di mana 1, 2, 3 itu penting. Nah, kayak ya itu. Ya sama ta itu nanti di dalam tulisan yang rangkaian tulisan itu di tengah-tengah bentuknya bisa sama, tapi ta titiknya di atas 2, sementara ya titiknya di bawah 2. Nah itu membedakan ya. Ini tolong betul-betul diperhatikan titiknya ya. Kemudian hari ini kita coba belajar yang itu udah gampang. Kalau udah yang pertama tadi kemarin dasarnya itu kuat ya, yang dasarnya ini yang atas ini betul-betul udah kuat, teman-teman udah kuat atau sewu bapak-bapak mungkin ada mbah-mbah mungkin juga belajar ya. Saya enggak tahu, mohon maaf. Ini sudah kuat, lanjutannya lebih gampang. Nah, sekarang bagaimana kita membunyikannya? Dia ketika masih berdiri sendiri, masih belum disambung, itu dulu. Nah, sekarang kita belajar yang di bawah ini. Yang di bawah ini, ya kelihatan gini ya. Huruf alif yang berdiri itu dikasih tanda namanya harokat. Tandanya ada 3 dalam bahasa Arab itu, dalam baca Quran nanti itu. Tanda fathah itu artinya di atas, tanda kasroh artinya di bawah, dan tanda dhammah artinya bentuknya kayak mungker, ada ekornya gitu ya. Nanti saja pokoknya dilihat ini. Yang ini alif dikasih tanda atas itu bacanya ya a, tidak lagi alif, bacanya a karena dia sudah ada tanda huruf di atasnya a. Begitu juga dengan huruf ba, di dasarnya kita bacanya juga ba karena barisnya di atas ya tetap bacanya ba. Kemudian di dasarnya yang kita baca ta karena barisnya ta ya ta. Nanti kalau baris berikutnya membedakan, contoh ya, huruf ba ini huruf dasar bacanya ba, tapi kalau dikasih garis ke atas namanya fathah itu bacanya ya ba, tetap ba, cuma nanti kalau dikasih garis bawah jadinya bi. Nah, nanti itu pelajaran berikutnya ya. Tapi sekarang terusin aja dulu cara membaca yang ini terusannya. A saya baca langsung ya, a, ba, ta, sa, ja. Kalau kemarin ja itu kan kita bacanya jim, hurufnya jim namanya. Tapi kalau udah ada tandanya bacanya ja. Kemarin huruf ha ini bacanya ha, tapi ada batasnya, ada garisnya juga ha itu. Nah, ini perlunya urutan baca gini. Kho, da. Kalau kemarin kan dal itu kita bacanya dal. Nanti kalau teman-teman tidak tahu begini, ini susah. Nanti kayak mana membaca huruf bersambungnya dal itu? Ya karena dia kasih tanda atas, bunyinya cuma da, bukan dal. Kalau dikasih tanda bawah bunyinya di, bukan dal, dil, bukan gitu ya. Di, kalau dikasih tanda dhammah bunyinya du gitu nanti ya. Itu yang penting ini, kita ulangi. Kalau masih belum paham nanti komen aja.
atau kalau suatu saat kita memungkinkan kita bisa belajar online ya. Saya tidak tahu bagaimana proses online-nya supaya komunikasinya enak. Yang tidak tahu bisa tanya ya. Terus saya tadi sampai mana? Sampai da. Kemudian zal. Kemarin kan saya hurufnya zal. Jadinya tapi dikasih baris di atasnya za. Ro tetap ro. Zai kemarin kan zai. Ya dikasih garis atas bunyinya za, tidak lagi zai. Jadi sudah beda sudah bunyinya. Kemudian sin ya sama. Enggak, sin itu digaris sin ini. Yang ini sin mana? Nah, sin ya. Dikasih garis atas bunyinya di sa. Shin kemarin ini shin. Nah, shin dikasih barisan sha, so, do, to, zo, ain. Kemarin kan huruf ain, tapi karena garis batasnya tidak lagi ain, jadinya a. Nah, gitu ya. Kalau dikasih bawah garis bawah, tidak ain i, tidak begitu jadi ai gitu loh. Ini a, arin, ghain itu ghain, bacanya ghain kemarin. Tapi kalau udah dikasih tanda fathah jadi bunyinya gha. Fa tetap karena hurufnya fa, dikasih yang ini fa ini dikasih baris fathah, nah, dia tetap fa. Qaf sebaliknya qaf kemarin yang hurufnya sama dengan fa, cuma dia titiknya dua. Mana qaf tadi? Qaf ini sebelahnya ini. Nah, qaf. Tapi dikasih garis di atas namanya qa. Kaf jadinya ka. Lam jadinya la. Mim jadinya ma. Nun jadinya na. Waw hurufnya kan waw, jadinya baca wa. Ha. Lam alif kan kita baca kemarin lam alif. Nah, ini jadinya la panjang dikit karena ada alifnya. Huruf yang ada alifnya gitu panjang dikit. Nanti di pelajaran berikutnya ada. Hamzah itu kan hamzah setelah alif itu hamzah. Bacanya bukan gimana kalau ada barisnya, jadinya a. Ya tetap ya. Memang ada sedikit kadang-kadang bagi orang dewasa ini agak membingungkan kadang. Karena orang dewasa tuh orang yang sudah bisa berpikir. Makanya kalau pakai metode ini menurut saya itu lebih gampang. Yang susah itu kalau orang dewasa diajar metode anak kecil ya tidak cocok. Makanya kita harus membedakan antara, karena orang dewasa sudah bisa nalar ya. Oh, huruf alif kalau dikasih atas a bunyinya begini. Yang penting ini dasar ini. Dasar beberapa halaman ini nanti dasar. Setelah itu siapapun yang belajar itu akan lebih mudah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa, insyaallah bisa ya. Nanti di samping materi dasar begini, saya juga akan mencari waktu untuk hafalan langsung di surat-surat pendek. Karena gini, orang yang tidak bisa, sahabat Nabi Muhammad SAW dulu kan ummi, tidak bisa membaca Arab, baca bahasa Indonesia, tapi kan bisa ngomong. Nah, begitu juga dengan kita yang belum bisa bahasa Arab, bisa mengaji, kita kan bisa mengingat. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita baca aja alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan kita ketahui maknanya. Orang Arab tuh mereka mengetahui maknanya. Sahabat Nabi itu dia mengetahui maknanya, mereka mengetahui maknanya karena itu bahasa mereka. Nanti kita belajar hafalannya juga begitu. Jadi ada dua nanti ini. Kita sambil menghafal supaya dapat Al-Qur'annya langsung, dan kita akan belajar sambil belajar ngaji supaya yang masih malu-malu belajar di tempat ramai bisa juga mempelajarinya. Tapi yang penting itu nanti di samping belajar gininya itu hafalannya. Nanti kita carikan waktu posting. Semua hafalan ini kalau bisa kita saya tidak tahu bagaimana caranya nanti supaya bisa
dua arah ya, dua arah. Nanti cobalah, nanti kapan-kapan aja. Semoga bisa. Jangan putus asa, bapak-bapak, mbah-mbah yang sudah pensiunan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiunan masih belum bisa baca Quran, atau mbak-mbak yang sudah mas-mas, bapak-bapak yang aktif di perusahaan atau di mana tidak sempat belajar, tapi pengen belajar. Nah, bisa di sini, bisa kita belajar nanti. Saya kira ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.